Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok C, dari kelas Kewirausahaan Gabungan 3, akan mempresentasikan hasil kerja kami atau tugas. Yang pertama, kami akan mengangkat tema atau produk berjenis custom box. Jadi di sini kami akan merancang custom box dengan logo yang menjadi bagian dari karton box. Lalu box tersebut dapat di-custom sesuai keinginan pelanggan, sehingga menjadi pembeda dari kompetitor yang lainnya. Untuk organisasinya sendiri, kami terdiri dari CO yang diketuai oleh Dewi Suratika. Jadi CO ini bertugas untuk secara keseluruhan dalam mengambil wewengan dari jalannya suatu perusahaan ini dengan memimpin, mengawasi, dan menciptakan komunikasi yang bersifat membangun dalam perusahaan. Lalu ada finance yang diketuai oleh Andi Nureka. Tugasnya ini adalah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan. Lalu ada marketing yang diketuai oleh Pak Diaka Trunada. Di sini bertugas untuk melakukan perencanaan dalam membangun pemasaran dan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. Lalu ada bagian operasional. Operasional sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada produksi yang diketuai oleh Muhammad Fauzan yang berfungsi untuk proses pembuatan segala jenis barang yang akan diproduksi. Lalu ada bagian media cetak yang bertugas untuk membuat logo dan segala bahan yang akan dicetak. Diketuai sendiri oleh saya, Nabil Kafi Munadi. Lalu ada bagian IT atau bagian finishing, yaitu bertugas untuk memeriksa keseluruhan barang yang telah diproduksi dan siap dikirim. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Dewi. Terima kasih Nabil. Jadi untuk overview of industry environment-nya, di sini kami memilih sektor industri gift box ya. Jadi karena pada era yang serba praktis ini, bisnis pengemasan hadiah sangat tren di pasaran. Nah, oleh karena permintaan pasar yang sangat tinggi terhadap barang-barang yang dikemas secara estetik ya untuk dikirimkan ke keluarga maupun orang-orang terdekat, ini menginspirasi kami untuk memilih bisnis gift box. Nah, untuk customer profile di sini secara demografis ya. Customer utama kami merupakan remaja usia 15-24 tahun dikarenakan pada usia ini merupakan orang-orang yang sangat mudah untuk mengikuti tren. Sedangkan secara geografisnya kami mengutamakan daerah-daerah di kota-kota besar karena kan produk kami ini memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang cukup mahal. Nah, untuk produknya di sini kami menjual produk berupa gift box yang lebih fleksibel ya dalam segi rupa, pengisian item, dan kami juga membidik semua kalangan. Nah, khususnya kalangan muda dengan tetap mengikuti tren yang sedang ada. Nah, untuk value added-nya di sini yang pertama dia berupa website sehingga bisa memberikan detail status pemesanan secara up to date kepada pelanggan. Kemudian yang kedua di sini box-nya dapat di-custom ya baik dari segi bentuk, ukuran maupun warna, dan kami juga berkolaborasi dengan berbagai vendor seperti boneka, baju, tas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini kami juga menyediakan fitur persentase ruang dalam box ya, sehingga pembeli bisa mengetahui keadaan box-nya. Nah, berikut untuk desain mock-up-nya. Di sini ada halaman pertama itu login page, kemudian setelah menyelesaikan proses login, di sini akan diarahkan untuk ke menu home ya. Kemudian ada menu settings juga untuk mengatur interest-nya di bidang apa saja. Nanti interest ini akan ditampilkan di menu home ya. Jadi menu home-nya akan lebih menampilkan beberapa bidang yang di interest. Kemudian untuk menu order di sini terdiri dari pick box ya. Jadi di sini memilih ukuran boxnya terlebih dahulu. Nah, setelah memilih box di sini tinggal diikuti saja langkah-langkahnya untuk memilih ukuran, bentuk, warna boxnya juga. Kemudian user akan diarahkan untuk memilih hadiah dan memilih kartu yang bisa di-custom untuk message-nya. Kemudian tinggal mengisi order settings. Nah, kemudian setelah menyelesaikan order settings, di sini ada payment. Kemudian setelah itu user bisa melacak atau men-track di mana
posisi orderannya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stephen. Yang untuk selanjutnya itu ada market. Di dalam market terdapat customer. Pada produk kami ini, target utama konsumen produk kami yaitu dari berbagai kalangan, khususnya tadi umur 15-24 tahun. Lebih khususnya bagi orang yang memberikan suatu hadiah yang berbeda untuk teman terdekat, kerabat maupun keluarga pada momen-momen spesial. Yang kedua ada market size atau trennya. Produk kami telah dipilih oleh konsumen itu sendiri, sehingga cocok untuk hadiah berbagai momen atau acara, dengan berbagai macam hadiah yang dapat dikemas sesuai keinginan konsumen itu sendiri. Competition, usaha yang akan menjadi kompetitor kami adalah usaha yang menyediakan pemesanan hadiah, tetapi kami memberikan pengalaman yang berbeda kepada konsumen, karena konsumen dapat memilih hadiah seperti apa yang diinginkan dengan bentuk packaging yang beragam, sehingga memberikan tampilan berbeda dan pengalaman tersendiri untuk konsumen kami. Selanjutnya, development production. Nah, produk giftbox yang kami tawarkan pastinya banyak diminati oleh remaja zaman sekarang karena praktis dan prosesnya yang cepat. Produk ini juga tentunya akan membantu bagi siapa saja yang ingin mengirimkan hadiah dengan jarak yang dekat maupun hingga jarak yang jauh. Kita juga punya keunggulan tersendiri, yaitu boxnya itu dapat di-custom sedemikian rupa, tergantung dengan keinginan pembeli, sehingga dapat memuaskan. Selain itu, website yang kami gunakan juga sangat mudah untuk diakses, sehingga pembeli itu akan sangat merasa nyaman dalam pemesanan produknya. Key partners. Kenapa sih kita harus bekerja sama dengan berbagai banyak vendor? Nah, karena barang yang kami butuhkan kan sangat banyak. Dengan adanya kerjasama dengan banyak vendor ini diharapkan dapat memudahkan dalam proses penyediaan barang dan tentunya akan mendapatkan harga yang lebih murah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian production process. Yang pertama, kami itu akan mendesain box sesuai dengan pesanan. Lalu jika box sudah dicetak dan sudah jadi, akan dimasukkan barang yang telah dipilih oleh konsumen. Setelah itu, kami akan packing dengan rapi dan tidak lupa untuk menempelkan logo produk kami. Nah, sebelum dikirim itu, ada pengecekan ulang untuk kelayakan pengirimannya. Lalu setelah semuanya selesai, barang akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang dituju. Kemudian key activities. Yang pertama itu mendesain box dan logo produk. Yang kedua itu mencetak box yang sudah didesain. Yang ketiga itu packing produk dan yang keempat itu mengirimkan barang. Nah, untuk selanjutnya biaya bahan ini akan dijelaskan oleh Fauzan. Selanjutnya ada strategi keuangan. Strategi keuangan yang kami terapkan yaitu pembagian keuntungan kepada investor 20% dan sisanya untuk kami 80%. Jika kami mengalami kerugian, maka investor mendapatkan kerugian sebesar 10% dan 90% untuk kami. Selanjutnya ada bagian cash flow. Saya akan share screen di sini. Di sini kami membuat cash flow tahunan sebanyak 5 tahun ke belakang. Nah, di tahun pertama itu kami mendapatkan keuntungan sebesar 566 juta. Keuntungan itu didapatkan dari total penjualan dikurang dengan total pengeluaran. Kami mendapatkan modal awal dari investor sebesar 60 juta. Dan nilai sebesar 60 juta itu bisa didapat dari keuntungan 2 minggu pertama. Dan selanjutnya uang itu kami putar selama 2 minggu seterusnya. Kami mendapatkan keuntungan itu dari contoh kecil seperti parfum. Di cash out itu kami mengeluarkan uang 40.000 untuk satu parfumnya. Kami mendapatkan keuntungan di parfum di cash in itu sebesar 120.000. Yang dimana kami mendapatkan keuntungan 80.000 untuk parfum. Nah, di tahun pertama juga kami juga harus
membuat promosi di Instagram dan di TV, yaitu sebanyak 1.000 kali, dan sekali post itu sebesar 25.000. Dan di tahun pertama kami membutuhkan 25 juta untuk promosi di Instagram dan di TV sebesar 15 juta. Di tahun kedua, kami mendapatkan keuntungan sebesar 1,2 M. Itu didapat dari hasil total penjualan dikurang dengan total pengeluaran. Di tahun kedua kami juga menambahkan pengiklanan kami di Instagram dan di TV. Penambahan periklanan di TV ini membuat jumlah barang yang dibutuhkan itu bertambah 100. Yang dari awal di tahun pertama membutuhkan 1.040 item, di tahun kedua kami membutuhkan sebanyak 1.140. Di situ terjadi penambahan 100 di setiap barangnya. Selanjutnya di tahun ketiga kami mendapatkan keuntungan sebesar 1,9 M. 1,9 M itu didapatkan dari hasil yang kami tambah dari pengiklanan di Instagram dan di TV yang kami tambahkan sebanyak 1.000 juga. Dan di mana hasil dari periklanan itu membutuhkan barang sebanyak 100 di setiap itemnya. Yang dari awalnya 1.000, dan di tahun kedua 1.140, di tahun ketiga kami membutuhkan 1.240. Dan selanjutnya di tahun keempat mendapatkan keuntungan 2,6 M, itu hasil dari penjualan dikurang dengan total pengeluaran. Selanjutnya di tahun kelima kami mendapatkan keuntungan 3,5 M. Dan juga didapatkan dari total penjualan dikurang dengan total pengeluaran. Dan juga kami menggunakan periklanan TV sebanyak 5 kali karena sistemnya setiap tahunnya harus menambahkan periklanan di TV. Baik, selanjutnya lanjut ke slide. Selanjutnya ada exit plan. Jika usaha yang kami jalankan mengalami kerugian, kami akan mengevaluasi cara pemasaran yang kami lakukan, meningkatkan kreativitas dalam melakukan pemasaran. Dan jika kami tidak menemukan solusi untuk memperbaiki usaha kami, maka kami akan gulung tikar dan menutup usaha kami dan mengembalikan jumlah kerugian dengan mengakumulasikan profit yang ada dengan ditambah dana cadangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Eka. Selanjutnya mengenai marketing plan. Target pasar kami adalah masyarakat secara luas dan khususnya usia remaja mulai rentang 15-24 tahun. Kami memilih kalangan tersebut sebagai target pasar karena produk yang kami tawarkan sangat cocok untuk remaja yang menyukai hal praktis dan mengikuti tren. Beberapa metode pemasaran yang kami gunakan, yang pertama yaitu Airnet Media dengan membuat sebuah website yang bisa diakses menggunakan email, akun Google untuk membantu pemesanan dan pemasaran, serta kami juga memanfaatkan layanan Facebook dan Instagram sebagai media pemasaran. Selanjutnya yaitu pre-order. Kami menerapkan sistem pre-order karena produk kami bersifat custom dan sesuai dengan pilihan pelanggan. Apabila produk kami dibeli dengan skala besar, maka akan ada tawaran dengan harga menarik berupa potongan harga. Selanjutnya mengenai advertising dan promotion plan. Promosi kami dilakukan melalui media sosial dan website karena memerlukan biaya yang sedikit namun dengan dampak yang sangat besar. Selain itu, kami juga melakukan kolaborasi dengan brand yang cukup terkenal di kalangan masyarakat dan membantu dalam penyediaan barang yang kami butuhkan. Berkat kolaborasi itu diharapkan dapat terciptanya daya tarik baru di masyarakat. Selanjutnya yaitu how plan to take advantage from rivals. Produk kami menawarkan sebuah gift box yang membantu siapa saja yang ingin mengirimkan hadiah kepada seseorang, khususnya dengan jarak yang lumayan jauh. Kemudian produk kami dapat dikostum sedemikian rupa tergantung dari keinginan para pelanggan, seperti bentuk box yang tidak selalu berbentuk kotak, namun dengan pilihan bentuk yang lebih beragam sehingga tidak monoton.
Oke, sekian presentasi dari kelompok C. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi semuanya.